ini juga kami boleh diingatkan kembali Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bawa rasa syukur kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian dan sembah kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Sebab Engkau layak untuk kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Semua yang merasakan sukacita, amin. Amin. Yang merasakan sukacita boleh memberikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Kita harus bersukacita sebab kematian yang memberikan kita hidup. Yang percaya saya untuk bangkit berdiri. Untuk ketangan Tuhan kita. Sebagai sumber kemenangan kita, sumber keselamatan kita. Dia pasti
salib untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita mau merenungi dan juga kita mengingat segala kasih-Nya yang begitu besar. Was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, wash me white. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang begitu
pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang tak bersyarat bagi kami semua Tuhan. Tulus dan sempurna mengasihimu, pengorbanan di Kalvari
betapa besarnya cinta Tuhan buat kami. Sehingga penderitaan Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, mengubahkan kehidupan kami. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Angkat tanganmu dan sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi firman Tuhan pada malam hari ini, agar benih firman Tuhan ini tabur, tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk Raja kita. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Saya ingin mendengar kata shalom lebih keras dari jemaat Kalvari. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Dan saya ucapkan Happy Good Friday. Itu bahasa kerennya. Bahasa Indonesianya Selamat Hari Jumat Agung. Ya, hari ini kita memperingati Hari Jumat Agung, di mana Hari Jumat Agung ini adalah hari di mana Yesus mati untuk saudara dan saya. Berapa banyak hari ini yang siap menerima firman Tuhan, belajar firman Tuhan? Boleh lambaikan saudara tangannya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah, saya percaya firman Tuhan yang luar biasa pada sore hari ini akan memberkati setiap kita. Dan saya percaya yang mengikuti ibadah baik secara online, onsite, saudara akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Bicara soal kematian Yesus, saudaraku ya, di atas kayu salib. Mengapa Yesus mau mati? Tahu jawabannya? Tahu jawabannya? Kenapa Yesus mau mati? Tadi yang bilang tahu siapa? Kenapa? Menebus dosa manusia. Betul. Tetapi ada satu yang lebih sederhana. Ya, karena begitu besar cinta Tuhan buat kita. Kalau saudara di sini ada yang jatuh cinta, siapa yang masih berpasangan? Jatuh cinta ya, Leo, ya berpasangan. Kalau cinta mati itu ada lagu cinta mati kan? Cinta mati, gitu kan? Nah, benar-benar sampai mati itu cinta Tuhan buat kita begitu luar biasa sampai Dia mau mati. Dia sayang sama kita. Amin. Coba bilang dengan keras amin. Itu kayak Ibu Syuling dari keras. Tuhan Yesus begitu cinta sama kita. Amin. Amin. Nah, kita baca ayatnya ya untuk meneguhkan lagi. Sebenarnya kita tadi udah nyanyiin. Betul ya, untuk menebus dosa kita. Tapi secara sederhana, karena Yesus sangat mengasihi kita. Sama-sama baca Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Ya, betul, Yohanes 3:16. Oke, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu cintanya Tuhan buat kita, ya. Dan Tuhan tahu setiap orang, ya, sudah berbuat dosa. Dan ketika kita berbuat dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita baca ayatnya, Roma 3:23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan tahu bahwa upah dosa itu maut. Itu adalah bicara sesuatu yang sangat mengerikan. Roma 3:23. Baca lagi ayat pendukungnya. Roma 3:23. Ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tadi udah. Oh, sorry. Roma 6:23. Balik lagi. Roma 6:23. 1, 2, 3. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut bicara kematian kekal, maut bicara kebinasaan, maut bicara soal neraka. Tetapi karunia Tuhan bicara kehidupan kekal, bicara tentang surga. Pertanyaannya, siapa yang mau maut atau kematian kekal? Angkat tangannya. Nggak ada. Siapa yang mau hidup kekal, surga? Angkat tangannya. Yang nggak angkat tangan mau apa? Mau setengah-setengah, dan surga neraka gitu. Sekali lagi pertanyaannya, siapa yang mau maut, kematian kekal, neraka? Angkat tangannya. Mau. Jangan ya, jangan angkat tangan. Siapa yang mau karunia Tuhan, hidup yang kekal, masuk surga? Angkat tangannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Ya, oleh sebab itu Tuhan Yesus turun ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan saudara dan saya, supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Ya, tema khotbah saya sore hari ini adalah His death changed everything. Ya, His death changed everything. Artinya kematian Tuhan, kematiannya mengubahkan segala sesuatu. Jadi kematian Yesus ini berdampak luar biasa atas kehidupan saudara dan saya. Sangat berdampak sekali, ya. Hari ini kita merenungkan peristiwa yang paling dahsyat dari sejarah umat manusia, yaitu adalah kematian Yesus. Dan sekarang seluruh dunia sudah mengakui hari ini tentang, dan seluruh dunia mencatat, sebetulnya ada catatan tentang sejarah bahwa ini adalah sejarah yang paling mengagumkan, yaitu kematian Tuhan Yesus, ya. Mari kita baca di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 49, ya. 44 saudara-saudara yang baca, yang genap saudara-saudara yang baca, yang ganjil saudari-saudari yang baca, ya. Coba saudara-saudara siap? Yang saudara-saudara siap? 1, 2, 3. Ketika itu hari Siap. Saudara-saudari, 1, 2, 3. Saudara-saudari, lalu kemudian saudara-saudari sekarang, saudari-saudari. Saudara-saudara. Sekarang saudara-saudari, 1, 2, 3. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea,
dan melihat semuanya itu. Ya, tadi kita udah lihat sebetulnya rangkaian cerita yang tadi di video. Ya, saya sempat meneteskan air mata karena ketika lihat detailnya, aduh, apalagi orang yang menyaksikan di sana, kecuali yang benci ya. Kalau benci mah boleh ting, betul kan? Tetapi di situ ada murid Yesus, ada yang murid Yesus yang menyaksikan, satu-satunya murid Yesus yang setia sampai akhir. Nah, ada yang menjual Yesus, tetapi Yohanes, siapa namanya Yohanes di sini? Ada yang namanya Yohanes? Yohanes begitu setia sampai akhir. Dia menyaksikan semua. Tapi ya mungkin dengan takut ya, takut dia ikut disalib gitu dan sebagainya. Dan itu kalau kita saksikan dengan detail, aduh, tadi ya lagi dicabik gitu, dagingnya ikutan copot. Lalu saya merasakan suatu kengerian yang luar biasa ya. Kesakitan, penderitaan. Dan itu dia lakukan untuk saudara dan saya. Luar biasa ya. Kalau bisa diputar lagi, katanya ada film yang lebih bagus, judulnya The Last Supper. Tapi saya belum sempat lihat. Yang tadi kayaknya The Passion of Christ ya. The Passion of Christ ya. Nah, saudaraku, dari kisah ini kita bisa lihat bahwa penderitaan Yesus yang sangat luar biasa. Nah, ada beberapa peristiwa yang detail, saudaraku. Waktu Yesus mati, yang pertama itu kegelapan menyelimuti bumi. Pada waktu Yesus mati, kegelapan menyelimuti bumi. Itu di ayat Lukas 23 ayat 44. Perlu kita baca? Coba kita baca. Bisa? Ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan sampai jam 3. Jadi kurang lebih 3 jam. Ada kegelapan, tidak ada sinar sama sekali. Jadi ada kegelapan yang tidak seperti biasa, nggak ada terang bulan, itu nggak ada. Itu sangat sekali gelap. Itu melambangkan bahwa murka Allah terhadap dosa. Karena bumi ini sudah dipenuhi oleh dosa dan dipikul oleh Yesus dosa itu, ya. Dan dosa itu akan membawa kepada maut atau kematian kekal. Tuhan tahu setiap orang yang berdosa dan tidak percaya kepada Yesus, dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi setiap orang yang mau mengikuti Yesus, percaya akan pengorbanannya, maka dia akan masuk surga. Jadi ada kegelapan yang sangat mengerikan. Itu melambangkan dosa. Karena dunia ini penuh dengan dosa. Dan satu-satunya jalan untuk menghapus semua dosa itu, untuk menyucikan dosa umat manusia, dengan satu-satunya jalan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darahnya yang mahal. Ada lagu zaman dulu ya, zamannya Omah. Setetes darah Yesus yang suci. Itu mampu menguduskan kehidupan kita. Gak ada yang mampu menderita seperti Yesus. Karena menurut kedokteran baru ditemukan nih ya di tahun-tahun ini, bahwa ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, di firman Tuhan kan ditulis keringatnya seperti darah. Ternyata bukan seperti darah. Kalau menurut kedokteran ya diteliti bahwa itu benar-benar keringatnya bercampur darah. Kok bisa? Pembuluh darahnya pecah. Dan itu terjadi, saya lupa istilah kedokterannya apa, itu terjadi stres tingkat tinggi. Dan kalau manusia biasa mengalami itu, dia akan mati. Tapi Yesus menanggung itu supaya saudara gak stres. Ya, dia gantikan itu supaya saudara bebas, tidak stres lagi. Amin. Nah, itu tentang kegelapan, itu melambangkan dosa di dalam dunia ini. Dan itu melambangkan maut. Dosa itu akan berakibat maut. Dosa itu akan berakibat kebinasaan. Ya. Yang kedua, pada saat yang sama, tabir bait suci terbelah dua. Coba kita baca ya, Lukas 23 ayat 45. Itu di saat yang sama, antara jam 12 sampai jam 3. Tabir bait suci terbelah dua. 1, 2, 3 baca. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua.
Kalau dulu bangsa Israel mau menyembah masuk ke ruang kudus, itu nggak bisa sembarangan, saudara. Dia ada tabir yang menutupi ruang kudus. Dan kalau kelihatan, kalau orang itu mau masuk, orang itu bisa mati. Jadi nggak sembarangan orang. Kalau mereka mau menyembah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, harus mempersembahkan korban. Korban bakaran, korban sajian, kemudian dupa-dupa. Makanya beberapa agama yang masih mengikuti Taurat zaman dulu, itu kalau menyembah pakai dupa. Ya, ada yang pakai gini-gini, dupanya ada yang ditaruh di meja. Itu hampir sama sebenarnya. Waktu perjanjian lama. Ya. Tetapi saat ini ketika tabir itu terbelah, ketika Yesus mati, tabir itu menjadi terbelah. Dia di situ dikatakan tadi apa? Tabir itu terbelah dua, sehingga kita bisa masuk ke ruang kudus Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan kapan saja. Kita bisa masuk dalam ruang kudus Tuhan kapan saja. Ketika kita menyembah Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita bisa merasakan bertemu dengan Tuhan. Membawa korban, bukan lagi korban dupa, bukan lagi korban wangi-wangian, korban bakaran, tetapi kita membawa puji-pujian itu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan itu yang menyukakan hati Tuhan. Makanya ketika kita memuji nama Tuhan, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, itu yang seperti dupa di hadapan Tuhan. Ketika kita bersorak-sorai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai, menyanyi, itu seperti dupa wangian yang menyukakan hati Tuhan. Ya. Pada waktu dulu juga sama. Pada waktu bangsa Israel mempersembahkan, mereka mempersembahkan korban bakaran, dan korban bakaran itu belum tentu diterima, saudara. Kalau cacat aja, kalau misalnya korban sembelihan itu ada yang cacat, misalnya nggak sempurna, itu nggak diterima. Lambangnya apa? Asapnya nggak naik ke atas. Tapi kalau diterima oleh Tuhan, asapnya naik ke atas. Nah sekarang nggak ada lagi seperti itu. Penyembahan kita diterima oleh Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya, itu yang kedua. Nah ayat tambahannya Ibrani 10, 19 dan 20. Coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh apa? Darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Ayat 10, ayat 20. Ya, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui apa? Tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, kita bisa masuk ke ruang kudus Tuhan. Nah, kemudian ada peristiwa lagi, seruan tentang penyerahan Yesus pada waktu Yesus mati. Ya, kita baca coba Lukas 23 ayat 46. Mudah-mudahan nggak dapat salah nyatet ya, karena persiapannya panjang banget ya, banyak salah ketik dan sebagainya. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, ini bukti penyerahan total kepada kehendak Bapa. Yesus mati bukan karena dia kalah, tetapi karena dia taat sampai akhir. Taat sampai akhir. Sebetulnya banyak orang bilang gini, karena gemes kan ketika melihat Yesus dihina, Yesus dicaci maki, Yesus diludahi, apalagi ketika tadi ya ngeri banget itu pecut, cemeti orang-orang Romawi yang bisa mencabik-cabiknya. Sehingga kalau ada ayat lain mengatakan rupanya bukan lagi seperti anak manusia. Darah dan semua udah kayaknya itu udah bukan kayak jerawat dipencet itu enggak sebenarnya, tapi ini kayaknya udah hancur. Ya. Ada orang bilang gini, kalau dia Tuhan, kenapa sih dia nggak jentikin jarinya? Hancur semua bumi. Kalau kayak gitu tidak berpendapat firman Tuhan. Ya. Tetapi dia taat sampai mati di atas kayu salib. Makanya ketika dia berdoa di Taman Getsemani, bergumul. Getsemani ini tentang kehidupan doa sebenarnya.
Ketika saudara punya pergumulan dari kehidupan saudara, datang kepada Tuhan, berdoa, bergumul, maka di situ dapat kelepasan. Ketika Tuhan sendiri berdoa, dia peluhnya seperti darah. Bahkan ada penemuan baru bahwa itu keringatnya bercampur darah. Saking stresnya, pembuluh darahnya pecah. Secara manusia dia tidak tahan lagi. Makanya dia katakan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ketika dia berdoa, dia memiliki kekuatan. Makanya ketika saudara punya pergumulan, saya percaya pergumulan saudara tidak sehebat pergumulan Yesus ketika mau disiksa. Ya, datang kepada Tuhan. Dan datang kepada Tuhan itu bukan doa lagi. Enggak, ketika saudara datang berdoa, datang dalam persekutuan doa, datang di kamar saudara berdoa, mendapatkan kekuatan baru. Ketika Yesus setelah bangkit dari doanya, Yesus dapat kekuatan lagi untuk menjalani serangkaian apa yang dinamakan jalan salib. Dapat kekuatan di situ, di Getsemani. Ya, puji Tuhan. Seruan Yesus, penyerahan Yesus, dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Kemudian ada peristiwa lagi, yang keempat adalah pengakuan dari seorang penjahat dan perwira ketika Yesus disalib. Ya, ini ada pesan khusus. Kita baca dalam Lukas 23. Ya. Langsung lagi ayat 42 dan 43. Ya, ada Lukas mencatat di sini ada dua respon yang unik pada waktu Yesus mati. Ya. Nah, ini yang 42, 43 ya. Coba sama-sama baca 1, 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Ini kata penjahat itu ya. Apabila engkau datang sebagai raja. Jadi ada penjahat di sebelah kiri apa kanan? Saya lupa nih. Benar-benar lupa. Kan kiri apa kanan? Ya pokoknya itu ya. Kanan ya, betul ya. Nanti saya sesat lagi. Enggak, kanan ya betul ya. Nah pada waktu Yesus ada penjahat di sebelah kanan. Sebelah kanan ya betul? Indonesia betul? Kanan? Oke. Betul ya, sebelah kanan. Ada guru sekolah minggu soalnya. Nah, penjahat itu mengatakan, apabila engkau datang sebagai raja, ingat aku, Tuhan. Ayat 43 aja. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di surga. Jadi artinya ketika Yesus mati pun membawa pertobatan. Ada orang bertanya di dalam satu sharing, kalau seorang penjahatnya penjahat banget lah, dia pemerkosa, pembunuh, penjilat, kemudian pokoknya penjahat banget ya. Pas mau mati, dia terima Yesus. Saudara bisa putuskan dengan ayat ini, masuk surga. Tapi bukan bicara sekarang kita jadi penjahat semua. Begitu kita mau mati, kita korupsi, kita menjahatin orang, nipu orang, sebagainya lah ya. Terus begitu kita mau mati, kita percaya Yesus. Itu nggak akan bisa kejadian. Tetapi penjahat ini dalam waktu yang singkat dia bertobat. Ada pertobatan. Jadi ada waktu untuk bertobat. Makanya di ayat lain mengatakan repent, bertobatlah. Kerajaan Tuhan sudah hampir datang. Sudah mau datang. Jadi di antara kita semua kita harus bertobat. Kematian Yesus bicara soal pertobatan, saudara. Jangan kita kembali lagi ke dosa. Jangan lagi kita melakukan dosa. Kita harus bertobat agar kita selamat. Nah contohnya penjahat sebelahnya selamat gak? Enggak. Karena dia nggak bertobat. Ya, ini contoh yang luar biasa. Ya, jadi kalau saudara mau selamat, saudara harus bertobat. Bilang sama sebelahnya, bertobat. Bilang sama sebelahnya, rajin-rajin ke gereja. Bilang sama sebelahnya, kamu jangan berbuat kasar. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kamu bertobat, supaya kita masuk dalam kerajaan surga.
Amin, puji Tuhan. Dan kemudian yang kedua, ada perwira Romawi yang menyaksikan kematian Yesus. Dan dia memberikan pengakuan. Pada waktu itu tentara Romawi nggak pada percaya. Tetapi begitu kejadian seperti itu, ada gelap gulita, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang mengerikan, maka dia mengaku bahwa Yesus adalah orang benar. Coba kita baca ayat 47. Dalam Lukas 23 ayat 47. Nah ini ya, 1, 2, 3. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Di terjemahan lain mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Padahal tentara Roma, perwira, ya, yang kedudukannya luar biasa. Jadi ketika Yesus mati, ada pengakuan. Ya, ada pengakuan. Nah, saudaraku, kematian Yesus, tadi tema khotbah saya adalah mengubah segalanya. His death change everything. Mengubah segalanya. Kenapa? Karena kematian Yesus, setiap kita mengalami yang pertama, dosa kita diampuni. Ketika Yesus mati, dosa kita diampuni. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, semerah apapun dosamu, sehitam apapun dosamu, akan diputihkan menjadi putih seperti salju. Jangan bilang, wah dosa dia mah kayaknya udah gak diampuni lagi deh. Anak bergajo, dosa saya, ini saya turunan jelek. Ya kadang-kadang ada orang seperti itu, penuh dengan dosa, saya mah gak layak. Justru karena kematian Yesus melayakkan kita. Kita diampuni dosa kita. Coba bilang sebelahnya, dosa kita sudah diampuni. Tapi jangan kepo, lu berbuat dosa apa? Jangan ditanyain ya. Itu urusan kita pribadi sama Tuhan. Dosa kita sudah diampuni. Amin. Amin. Kesalahan kita sudah diampuni. Baca Kolose 1:20. Jadi itu yang mengubahkan kematian Yesus, mengubahkan kita karena manusia kita semua mengalami dosa yang diampuni. Kolose 1:20. Sama-sama baca 1, 2, 3. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh salib Kristus. Kenapa disebut perdamaian? Karena ada pemisah antara kita dengan Allah. Itu adalah dosa-dosa kita. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu yang mendamaikan kita dengan Allah. Ya, kita semua sudah diampuni. Kalau ada yang salah sama Ibu Lina, misalnya tiba-tiba menyakiti hati, nipu, diampuni nggak? Belum tentu katanya. Tetapi kalau kita dosanya semerah apapun juga kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya bilang amin. Amin. Bilang sama sebelahnya, dosa kita sudah diampuni. Jadi kita udah jadi orang-orang yang bebas. Kita udah gak berdosa lagi. Amin, saudaraku. Oleh karena darah Yesus. Dan kita pasti masuk surga. Itu yang pertama. Ada 3 hal. Yang kedua, karena kematiannya kita mengalami hubungan dengan Allah yang dipulihkan. Sama-sama katakan hubungan yang dipulihkan. Nah, ini dibuktikan oleh tabir bait Allah yang terbelah. Itu membuka jalan bagi kita untuk datang kepada Bapa. Tanpa Yesus kita nggak bisa datang kepada Bapa loh. Hanya melalui Yesus, hanya melalui darahnya kita bisa datang kepada Bapa. Ya, jadi hubungan kita sudah dipulihkan, dosa sudah diampuni, hubungan dipulihkan. Ya, contoh soal, kalau saudara bertikai, ada yang pernah bertikai nggak? Ada yang pernah bertikai? Pernah? Kalau bertikai, nggak akan beres-beres kalau hubungannya nggak diperbaiki. Saya udah ampuni. Kemarin kan kamu nyakitin hati saya sudah ampuni.
Tapi begitu ketemu, buang muka. Begitu ketemu, angkat muka. Udah ngampunin belum? Belum dong Pak. Belum. Ya kemarin, tapi biarin aja dah. Saya mau nanya-nanya dia lagi. Dia udah hidup lama saya. Sekarang saya mau hidup yang baru. Dia udah hidup baru belum? Belum, masih hidup lama. Karena belum mengampuni. Ya. Jadi hubungan itu diperbaiki karena darah Yesus. Hubungan kita dengan Allah diperbaiki, kita bisa nyambung lagi dengan Bapa karena darah Yesus. Itu yang kedua, yang terakhir, yang luar biasa. Kemenangan atas maut. Ya. Sama-sama bilang, kemenangan atas maut. Ya. Justru karena Yesus mati, dia menang atas maut. Karena kematian Yesus bukan akhir segalanya. Kenapa saudara? Apa yang terjadi? Yesus bangkit lagi. 3 hari kemudian, hari Jumat, Sabtu, Minggu, dia bangkit, dia naik ke surga, ya, menyatakan dia sebagai Tuhan. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, mereka semua mati, tetapi hanya Yesus di hari yang ketiga, dia bangkit menyatakan diri sebagai Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Yesus. Amin. Ya, kita diingatkan lagi bahwa melalui ketiga hal ini hidup kita diubahkan. Yang pertama tadi apa? Dosa kita bilang mas sebelahnya, dosa kita diampuni. Kemudian hubungan dengan Allah dipulihkan. Bilang sama sebelahnya, hubungan dengan Allah dipulihkan. Yang ketiga, kemenangan atas maut. Sama-sama katakan kemenangan atas maut. Ketiga hal ini akan mengubah kehidupan kita. Amin. Oke, saya akan closing. Salib mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita sampai mati. Dan ketika kita percaya dan menerima Tuhan, kita punya hidup yang kekal. Amin. Oleh sebab itu mari kita merespon Tuhan, merespon kematiannya dengan percaya pada Tuhan, bertobat dari semua dosa dan hidup bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama katakan percaya kepada Tuhan. Lebih keras lagi, percaya kepada Tuhan, bertobat dari dosa, hidup bagi kemuliaan-Nya. Amin. Berikan tepuk tangan, jangan ragu-ragu untuk Tuhan kita Yesus. Karena kematian Yesus, kita baca sama-sama. Statement terakhir. Oke. Sama-sama baca ya. Oke. Sama-sama baca yuk. Saya buat statement ini keren nih. 1, 2, 3. Karena kematian Yesus setiap hari yang saudara hidupi penuh dengan kemenangan, dan saudara mengalami perubahan demi perubahan yang benar di dalam. Amin. Amin. Saya udah saudara balik. Teguh kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah segala bangsa, layaklah Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan.
untuk maju ke depan untuk berkata firman Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala terlebih, dengan segala layaklah Kau Tuhan, yes. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala hatiku. Layaklah Kau Tuhan, yes. Haleluya. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, lebih meriah lagi untuk Tuhan kita Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Bapa dapat mengikuti ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua bukan kebetulan Tuhan, adalah rencana-Mu Tuhan. Kami bisa mengerti karya salib Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Kau mati dan berikan dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, apa yang disampaikan oleh Saudara Tuhan, ya Tuhan, tertanam dalam hati kami. Kau juga telah memberikan Tuhan firman yang luar biasa Bapa. Ya Firman Tuhan berakar, bertumbuh dan juga menghasilkan buah-buah yang bisa diambil oleh orang-orang sekitar kami Bapa. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Silakan. Kita akan perjamuan kudus. Saya undang tim pelayanan imam untuk maju. Setiap kita bisa mengikuti perjamuan kudus. Ya, syaratnya satu, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara sudah akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami siap melakukan perjamuan kudus ya Tuhan, yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Kiranya tubuh dan darah-Mu, persekutuan dengan tubuh dan darah, segala dosa kami sudah diampuni, sakit penyakit kami sudah disembuhkan, dan pemulihan atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus.
Beserta kita akan jalankan persembahan dijalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Pada sore hari ini, yang masih berkati boleh lambaikan tangannya, kita sama-sama berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, sungguh berharga di mata-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu Engkau rela mati untuk menebus dosa kami. Engkau rela untuk direndahkan, disiksa, dijadikan sangat rendah untuk kami mendapatkan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Selain kami mau percaya, bertobat, dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau meresponi kematian Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menghidupi hidup yang Tuhan inginkan, maka hidup kami akan diubahkan. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Kau sudah berkarya dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami juga akan menikmati berkat Tuhan pada hari Jumat Agung ini. Makanan-makanan yang sudah disiapkan oleh tim GBS Kalvari, kiranya Tuhan akan menyucikan, menguduskan, supaya menjadi kekuatan buat tubuh kami. Kami bisa bersukacita, kami bisa sharing bersama-sama, dan kami bisa mendapatkan sukacita Tuhan.
Terima kasih Bapak. Kami percaya juga kami semua yang datang pada sore hari ini, kami semua sudah dikuatkan. Kami semua sudah disembuhkan. Kami semua sudah dipulihkan karena kematian Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu Yesus. Dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang terima berkat sama-sama katakan Amin. Happy Good Friday. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.